Shalom, selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saudara, saya membawakan firman Tuhan. Pada waktu hari sudah terang dan saya bersyukur karena saya dapat menikmati suasana di tempat ini yang Tuhan memberkati. Kita berdoa dimanapun Tuhan mengutus kita di kota ini, di kota Jogja, saudaraku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami rindu untuk menjadi berkat. Kami rindu memberkati kota di mana kami berada. Kami rindu memberkati tempat di mana kami berdiri. Dan kami mengatakan damai sejahtera bagi kota Yogyakarta. Damai sejahtera bagi kota di mana Tuhan mengutus kami. Dalam nama Yesus, segala bentuk ikatan-ikatan kuasa kegelapan roh jahat di udara, saya percaya Tuhan akan bertahta di atas segala doa, pujian, dan penyembahan umatnya, terutama untuk warga kota Yogyakarta. Ketika mereka berdiri bagi kota ini, maka Tuhan berdaulat atas kota ini. Bapak kirimkan orang-orang pilihan yang dapat berdoa bagi kota ini, karena kami percaya setiap orang dipanggil, dipilih, dan didapati setia untuk menghasilkan buah, dan buah yang ada padanya itu melimpah adanya. Kami menyerahkan Tuhan kota Yogyakarta ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan, hidup kami di dalam tangan Tuhan, untuk kami dapat beribadah, bersyukur, menyembah Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kemarin kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan menghasilkan buah yang tepat dan selalu tetap. Saudaraku yang diberkati. Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk menjadi saksi, Yesus katakan, nantikan janji Bapa. Nantikan Tuhan, ya nantikan Tuhan. Ada 12 orang rasul dari Yesus Kristus Tuhan. Tetapi satu di antaranya, dia tidak sungguh-sungguh dan dia kemudian mengkhianati Yesus. Dan posisinya harus digantikan. Saudara, kalau kita menjadi orang pilihannya Tuhan, biarlah Tuhan mendapati kita setia dan tidak meninggalkan Tuhan dan tidak mengkhianati Yesus. Karena kalau kita menjadi orang pilihan, kita bukan sekedar menjadi the chosen one, tapi kita menjadi orang pilihan yang didapati Tuhan setia. Tidak cukup hanya menjadi orang pilihan, tidak cukup dipanggil, tidak cukup untuk dipilih, tetapi biarlah Tuhan mendapati kita setia dan setia sampai akhir. Yudas tidak dapat melakukannya. Oleh sebab itu, dia hanya berhenti di fase pelayanan. Dia tidak masuk ke dalam fase menerima janji Bapa. Dia tidak masuk di dalam fase menerima dunamis, Roh Kudus yang luar biasa. Dia tidak masuk di dalam fase di mana kisah para rasul, the act of the apostle, mereka menerima semua yang dijanjikan oleh Bapa. Nah, saudara, pilihan ada pada kita. Apakah kita hanya mau berhenti sebagai orang yang terpanggil? Kita katakan, saya dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Tapi kita stuck, kita stop sampai di situ. Kita tidak menjadi orang yang masuk di dalam pilihan Tuhan. Saudara, terpanggil, terpilih, dan didapati Tuhan setia. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara boleh buka bacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat 12 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saudara boleh buka Alkitab Saudara. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus, bukan Yudas Iskariot. Jadi mereka sisa 11 dari 12 murid yang kemudian menjadi rasul. Mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu dahulu. Ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya,
Lalu ia jatuh terselungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenai hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas dan telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas adalah seorang dari murid Yesus. Tetapi ketika dia mengkhianati Yesus, mereka katakan bahwa posisinya harus digantikan. Padahal pada waktu itu, saudara, kalau saja Yudas ada bersama-sama dengan mereka, mereka tergolong dari orang-orang yang 120 orang yang menanti-nantikan janji Bapa, menanti-nantikan Yesus, yaitu menantikan kuasa Roh Kudus. Tetapi dia kehilangan kesempatan tersebut. Saudara, perenungan pada pagi hari ini, saya memberikan judul perenungan pada pagi hari ini, yaitu orang pilihan yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Saudara, mari saudara buka di dalam Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14 berkata begini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Amin, saudara. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang memenuhi kategori ini, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih, dan yang setia. Di dalam Yohanes 6, saudara, dikatakan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ke-5.000 orang itu semuanya mengikuti Yesus. Tetapi pada waktu Yesus berkata-kata bahwa akulah roti hidup, mereka tidak bisa menerimanya. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Lalu kemudian perkataan ini keras dan mulai dari saat itu Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari saat itu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Saudara, orang yang terpanggil itu banyak, ya, 5.000 orang laki-laki di luar perempuan dan anak-anak. Yesus memberi makan mereka di atas bukit dari 5 roti dan 2 ikan, dan mereka sudah makan dari mujizat yang Tuhan kerjakan. Mereka merasa terpanggil. Mereka ada di sana tidak diundang tapi terpanggil. Kategori terpanggil adalah orang-orang yang datang sekalipun mereka, saudara, ada kesibukan, tetapi mereka terpanggil, hatinya tergerak untuk pergi. Lalu mereka terpanggil. Kemudian ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, maka disitulah terjadi pemisahan. Ada orang-orang yang setia, ada orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang pilihan. 12 murid Yesus menjadi orang-orang yang terpilih. Tetapi setelah terpilih, ke-12 orang rasul ini, saudara, di antara mereka ada yang tidak setia. Itulah Yudas. Saudara, tidak cukup hanya terpanggil, tidak cukup hanya terpilih, tetapi harus didapati Tuhan kita setia. Dan ketika 12 murid ini, ya, seperti sedang tersaring, saudara, hidup kita sedang ditampi, saudara. Apakah kita begitu mudah dihasut? Apakah kita begitu mudah mengkhianati Yesus? Apakah kita begitu mudah untuk terpancing? Apakah kita begitu mudah memakai keuangan kas seperti Yudas? Apakah begitu mudah kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Ataukah kita menjadi orang-orang yang seperti Petrus, ya, bukan orang yang sempurna, dia berusaha mengikuti Yesus dan dia berulang-ulang kali gagal. Bahkan ketika Tuhan tanyakan, Petrus, apakah engkau agapau terhadap aku? Dia katakan, aku phileo terhadap engkau. Tuhan lagi bertanya, apakah engkau agapau terhadap aku? Aku phileo terhadap engkau. Lalu Yesus menurunkan standar, apakah engkau phileo terhadap aku? Aku phileo. Lalu pada waktu itu Petrus mendengar dia menangis. Saudara,
setiap kapasitas kita. Mungkin ada di kapasitas di titik terendah, kapasitas yang mungkin masih perlu diubahkan, kapasitas dengan karakter yang belum baik, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang yang selalu mau belajar. Mengapa Petrus? Dia memanggil Petrus 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku di saat dia sudah mengkhianati Yesus. Karena deep inside and far beyond our knowledge, saudara, jauh melebihi apa yang kita pikirkan, eh, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu semua yang disediakan Tuhan bagi Petrus, bahwa Petrus pasti bisa. Menjadi orang pilihan bukan berarti kita tidak mengalami yang nama up and down, tapi menjadi orang pilihan. Terpanggil iya, lalu kemudian terpilih kita berupaya. Setia, itulah kuasa dari Roh Kudus. Kemudian posisi Yudas digantikan oleh Matias, seseorang yang dianggap baik, yang dianggap setia, yang dianggap sama-sama menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Saudara, sudahkah engkau menjadi orang pilihan? Tidak cukup hanya terpanggil, tapi harus menjadi orang pilihan. Dan biarlah kemudian yang membuat kita tetap menjadi orang pilihan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang berkati, mari kita bertumbuh menjadi orang-orang pilihan. Jangan kamu menyerah dengan karaktermu yang mungkin masih sementara dalam proses untuk diubahkan, tapi tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang sudah terpanggil, orang-orang yang memiliki dalam bilangan yang ribuan sudah terpanggil, bahkan jutaan orang. Tapi mereka tidak dapat bertahan, karena ketika mereka disaring, mereka difilter, mereka mengalami kejatuhan. Petrus pun mengalami kejatuhan ketika dia difilter. Dia didapati tidak memenuhi kriteria, tetapi dia punya kemauan dan dia punya kerinduan. Dan ketika Tuhan memanggil dan menguatkan dia, Tuhan memberikan dia kekuatan, dia kembali bangkit. Dan terima kasih Bapak di surga, hari ini Engkau ingatkan kembali. Kalau kami mulai Tuhan, kendor, kami tidak lagi bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, dan biarlah rohmu bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau dapati kami setia, biarlah Engkau dapati kami berkenan, biarlah Engkau dapati kami bukan hanya terpanggil, terpilih, tetapi juga setia. Seperti Yudas Iskariot yang sudah gagal, kemudian membunuh diri. Kami tidak mau menjadi seperti itu, tapi kami mau menjadi seperti Petrus. Sekalipun gagal berkali-kali, berulang-ulang, tapi menguatkan hatinya karena dia mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Itulah kekuatan dari Petrus. Kasih akan Tuhan. Itulah yang membuat dia senantiasa bangkit, berubah karakternya, dan menjadi lebih baik lagi. Sehingga didapatilah dia menjadi imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, hingga rembang tengah hari. Itulah masa depan kami. Terima kasih Bapak di surga. Bapak, aku berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang sudah engkau dapati dipanggil, tapi terus-menerus jatuh dalam dosa, terus-menerus jatuh dalam masalah, terus jatuh di dalam troublemaker. Bapak, aku berdoa, kalau mereka menyadari kasih mereka seperti Petrus menyadari kasihnya kepada Tuhan, maka dia akan bangkit. Aku berdoa untuk murid-muridku secara rohani, secara jasmani, secara rohani yang saya temukan secara onsite, online, wah dimanapun mereka berada, ya Tuhan, ada Helen, ada Jerry, Tuhan, ada murid-muridku yang lain yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu namanya di sini. Juga ada ibu-ibu yang hamba muridkan di dalam A Glow Chapter Pondano. Juga ada ibu-ibu yang hamba muridkan di dalam HIM Tuhan, Hati Immanuel Ministry, di Gereja Betani. Tuhan, Engkau berkati mereka. Kalau Engkau melihat bahwa mereka mengalami kelemahan, biarlah kasih akan Engkau dan kasih-Mu kepada mereka menguatkan kembali mereka, sehingga mereka kembali menjadi orang pilihan, menetapkan hati mereka untuk setia. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa memberkati murid-murid Tuhan yang sudah lemah kembali dikuatkan, sehingga mereka dapat bangkit dan berjalan lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur berkat Tuhan ada atas kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan baru, menanti-nantikan Tuhan. Itulah yang jadi kekuatan kami. Sehati sepikir menantikan Tuhan, menemukan komunitas seperti rasul-rasul. Komunitas yang menguatkan, komunitas yang sama-sama terpanggil, komunitas yang menanti-nantikan janji Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.